pertama adalah pendahuluan. Di tengah teriknya matahari Indonesia, semangkok es teler yang segar dan manis bagaikan oase yang menyejukkan. Perpaduan buah-buahan tropis, kelapa muda, buah-buahan lainnya, dan kuah santan yang kental menjadikan hidangan favorit banyak orang. Es teler bukan hanya sajian lezat, tapi juga kaya akan nilai gizi. Buah-buahannya kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Santan dari kelapa muda pun memberikan energi dan lemak yang sehat. Lebih dari itu, es teler juga merupakan bagian dari budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya telah menemani masyarakat Indonesia selama berpuluh tahun dan menjadi simbol keragaman dan kekayaan cita rasa Nusantara. Saya akan menjelaskan deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ada nama bisnis. Nama bisnis kita adalah Teler Skui. Terus yang kedua adalah produk bisnis. Produk bisnis kita adalah es teler. Bisnis model Ranva. Itu ada 9. Yang pertama adalah value promotion. Pertama adalah menggunakan susu evaporasi, minuman sehat yang menggunakan bahan premium dan pilihan. Habis itu tersedia berbagai varian buah serta harga yang terjangkau, kemasan yang menarik serta bisa COD atau cash on delivery. Yang kedua adalah customer relationship. Yang pertama adalah ramah dalam melayani pelanggan serta menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah memberikan diskon pada tanggal-tanggal tertentu seperti ulang tahun atau kejadian atau yang lainnya. Yang ketiga adalah memberikan promosi yang menarik di sosial media dan melakukan interaksi melalui media sosial dengan para pelanggan. Yang kedua adalah channel. Ada media sosial biasanya WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Terus penjualan secara online serta delivery order. Selanjutnya adalah customer segment. Ada mahasiswa, pekerja kantoran, siswa sekolah di sekitar outlet, terus masyarakat umum yang usianya di atas 5 tahun. Selanjutnya adalah activities, membeli dan menjual barang dagangan tanpa melakukan pengolahan barang terlebih dahulu. Yang kedua adalah melakukan promosi kepada pelanggan, dan selanjutnya adalah membentuk hubungan yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya adalah key resource. Yang pertama adalah manusia, uang, fisik, teknologi, pasar, metode, peralatan operasional. Selanjutnya adalah key partner. Key partner ada supplier bahan baku es teler. Yang kedua adalah pelanggan. Yang ketiga adalah percetakan untuk mencetak stiker. Yang selanjutnya adalah minimarket atau toko untuk beli buah-buahan. Yang selanjutnya adalah cost structure. Pertama adalah biaya kemasan, pembelian bahan, dan event, promosi, dan pegawai. Yang selanjutnya adalah revenue stream. Pertama adalah penjualan secara langsung dan bisa dipesan secara online, pelaksanaan event dengan konsep yang friendly, membuat program membership bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis faktor lingkungan atau SLPT. Pada analisis ini terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu ada faktor sosial seperti tren gaya hidup sehat. Tren gaya hidup sehat semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang mencari makanan dan minuman yang menyegarkan dan sehat. Es teler yang kami buat dengan varian buah-buahan yang premium sehingga menjadi salah satu pilihan yang tepat. Kemudian perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat saat ini cenderung beralih ke makanan dan minuman yang praktis dan mudah untuk disajikan. Es teler yang kami buat yaitu disajikan dengan praktis dan mudah dibawa sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Selanjutnya meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Kesadaran masyarakat dengan menjaga kebersihan semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi peluang bagi kami selaku pelaku usaha es teler untuk meningkatkan standar higienis dalam proses pembuatan dan penyajian produknya. Kemudian yang kedua ada faktor ilegal atau hukum. Ketentuan tentang higienis dan sanitasi, pelaku usaha es teler seperti kami harus mematuhi ketentuan tentang higienis dan sanitasi yang diatur oleh pemerintah. Kemudian peraturan tentang penggunaan bahan tambahan pangan, pelaku usaha es teler seperti kami juga harus mematuhi peraturan tentang penggunaan bahan tambahan pangan yang diatur oleh pemerintah.
Selanjutnya, ketentuan tentang perlindungan konsumen, yaitu pelaku usaha esteller seperti kami juga harus mematuhi ketentuan tentang perlindungan konsumen yang diatur oleh pemerintah pula. Kemudian yang ketiga, ada faktor environment atau lingkungan. Penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, pelaku usaha esteller seperti kami harus menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti kemasan yang dapat didaur ulang dan peralatan yang hemat energi. Kemudian pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pelaku usaha esteller seperti kami juga harus bertanggung jawab dan mengelola sampah yang dihasilkan dari usahanya. Kemudian pelestarian lingkungan, ada pelaku usaha esteller dapat turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan seperti membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, ada faktor politik. Kebijakan pemerintah tentang pengembangan UMKM dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha esteller seperti kami untuk mendapatkan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran. Selanjutnya, kebijakan pemerintah tentang pariwisata. Kebijakan ini dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha esteller seperti kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian stabilitas politik, yaitu dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha esteller seperti kami untuk menjalankan usahanya. Yang terakhir, ada faktor teknologi. Teknologi pengolahan makanan, yaitu teknologi pengolahan makanan yang semakin canggih dapat membantu pelaku usaha esteller seperti kami untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian adanya teknologi pemasaran. Teknologi pemasaran yang semakin canggih juga dapat membantu pelaku usaha esteller seperti kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang terakhir, teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi ini, dapat membantu pelaku usaha esteller seperti kami untuk berkomunikasi dengan konsumen dan mengelola usaha kita dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Esteller yang kami buat memiliki perpaduan rasa manis, segar, gurih, sehingga digemari banyak kalangan masyarakat. Permintaan esteller selalu ada, terutama pada cuaca panas hingga peluang usaha ini dapat terbuka secara lebar. Proses pembuatan esteller tergolong mudah dan tidak membutuhkan keahlian yang khusus, sehingga bisa dipelajari dengan cepat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Esteller merupakan hidangan yang mudah mencair dan basi, sehingga harus segera disajikan karena tidak tahan dengan lama. Penjualan esteller kami biasanya lebih ramai saat cuaca panas dan akan sepi saat cuaca dingin. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang untuk memperluas bisnis dengan menawarkan layanan pesan antar online, peluang untuk menarik minat konsumen dengan menawarkan variasi menu esteller yang baru, seperti menggunakan topping kekinian atau menambahkan rasa baru pada susu evaporasi. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman. Kemunculan pesaing baru dengan strategi marketing yang lebih menarik dapat mengancam pangsa pasar usaha esteller kenaikan harga bahan baku. Serta ada beberapa strategi pula. Yang pertama ada SO, Strength Opportunity Strategy, yang yaitu seperti mempertahankan dan meningkatkan cita rasa khas esteller agar selalu digemari oleh konsumen. Kemudian menambahkan variasi rasa, topping, atau penyajian esteller yang lebih menarik untuk menarik minat konsumen yang baru. Kemudian melakukan promosi esteller melalui berbagai media seperti media sosial, penjualan offline, delivery order. Selanjutnya ada weakness opportunity strategy, seperti menyediakan layanan take away sehingga dapat membantu konsumen menikmati esteller di rumah tanpa khawatir estellernya akan mencair. Selanjutnya melakukan promosi khusus di musim hujan untuk menarik pembeli di musim hujan. Yang terakhir ada weakness trade atau WT strategi, yaitu dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui tren dan minat konsumsi dan melakukan promosi menu baru dengan gencar. Bekerja sama dengan platform pesan antar online seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Serta ada strength trade atau ST strategi, yaitu dengan meningkatkan kualitas bahan baku, meningkatkan pemasaran untuk mempertahankan pelanggan dan dapat menarik pelanggan baru, serta meningkatkan efisiensi operasional untuk menekankan biaya dan meningkatkan keuntungan. Poin C yaitu competitive threat analysis. Terdapat 3 ancaman. Yang pertama yaitu ancaman dari sisi beli,
Yang kedua yaitu ancaman dari sisi jual. Yang ketiga ancaman kompetitif. Yang pertama, ancaman dari sisi beli. Pertama, terdapat ancaman dari pemasok. Pertama, perubahan harga bahan baku dapat berdampak pada margin keuntungan. Kedua, ketergantungan pada buah-buahan musiman dapat membatasi ketersediaan produk atau memaksa penyesuaian harga. Ketiga, kualitas buah yang tidak konsisten dapat mempengaruhi rasa dan konsistensi dari esteller kami. Kedua, yaitu ancaman perantara, terdiri dari pertama, pengiriman atau penyimpanan yang tidak efisien oleh distributor dapat mempengaruhi kesegaran dan kualitas. Kedua, yaitu pengecer mungkin menaikkan harga sehingga berdampak pada keterjangkauan produk kami. Ketiga, yaitu dampak terhadap bisnis esteller. Pertama, meningkatkan biaya bahan dan makan distributor dapat menekan margin keuntungan usaha kami. Kedua, variasi kualitas bahan yang tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Ketiga, yaitu pembatasan buah yang musiman dapat membatasi penjualan dan mengecewakan pelanggan. Kedua, yaitu ancaman dari sisi jual, terdiri dari ancaman pelanggan. Pertama, yaitu pelanggan mungkin memprioritaskan alternatif yang lebih murah seperti jus buah atau es serut. Kedua, kekhawatiran mengenai kandungan gula pada esteller dapat menimbulkan keraguan pada pelanggan. Ketiga, yaitu tren ke arah makanan penutup yang lebih sehat atau lebih eksotis mungkin dapat menurunkan permintaan penjualan pada esteller. Yang kedua, yaitu ancaman perantara. Pertama, pegawai yang kurang perhatian mungkin akan memberikan esteller dengan tidak menarik sehingga menghalangi penjualan. Kedua, yaitu pengecer mungkin memprioritaskan promosi produk lain daripada esteller. Ketiga, yaitu dampak terhadap bisnis esteller. Pertama, sensitivitas harga dan perubahan preferensi dapat menyebabkan penurunan permintaan pelanggan. Kedua, penyajian yang buruk dan kurangnya promosi dapat membatasi visibilitas merek. Ketiga, yaitu ancaman kompetitif, terdiri dari produk digital baru. Pertama, pelanggan mungkin memilih pengiriman makanan penutup alternatif yang nyaman seperti jus buah atau es serut. Kedua, yaitu pelanggan mungkin memilih kotak buah yang sudah dipotong untuk membuat makanan penutup sendiri, sehingga berdampak pada penjualan esteller. Kedua, yaitu pendatang baru. Dapat terdiri dari pertama, pendatang baru dengan resep terstandar dan biaya operasional yang lebih rendah dapat bersaing dalam hal harga dan kenyamanan. Kedua, yaitu pedagang kaki lima yang menawarkan esteller dengan versi lebih murah dan dapat menarik pelanggan yang sadar harga. Ketiga, yaitu model bisnis baru. Dapat terdiri dari pertama, kafe yang menawarkan makanan penutup dengan berbahan buah dan dapat disesuaikan dengan kadar gula yang lebih rendah, dapat menarik pelanggan yang sadar akan kesehatan. Kedua, yaitu pelanggan mungkin berlangganan untuk menerima bahan-bahan yang sudah dipotong sebelumnya untuk memudahkan persiapan di rumah. Selanjutnya, strategi bisnis perusahaan. Dalam strategi bisnis perusahaan ini terdapat channel prioritas digital marketing. Channel prioritas digital marketing ini salah satunya ada media sosial. Dalam media sosial ini, kami membuat akun media sosial yang populer seperti Instagram. Kemudian dalam Instagram yang kami buat tersebut, kami memberikan konten informatif melalui foto dan video yang menarik yang telah kami buat dengan tujuan itu sebagai bentuk iklan yang kami berikan di Instagram yang sudah kami buat. Selanjutnya itu ada rencana pengembangan pasar dan juga produk. Dalam rencana pengembangan pasar ini, kami mengikuti festival kuliner dengan tujuan untuk memperkenalkan esteller yang kami jual atau untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang membeli esteller kami. Selanjutnya dalam pengembangan produk, kami menawarkan esteller dengan dua jenis topping seperti alpukat dan juga durian. Kemudian esteller yang kami buat ini juga menawarkan esteller dengan berbagai ukuran mulai dari yang kecil, sedang sampai yang paling besar. Dan dalam pengembangan produk ini kami menawarkan berbagai diskon, salah satunya yaitu diskon untuk 10 orang pembeli pertama akan mendapatkan diskon 15%. Selanjutnya yaitu rencana posisi dan pembeda. Dalam rencana posisi ini, kami memposisikan esteller ini sebagai makanan penutup yang lezat, bergizi dan juga sehat sesuai dengan dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian untuk
pengembangan pembedanya, es teler ini kami sajikan dengan berbagai jenis topping yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada durian dan juga alpukat. Kemudian kami juga memberikan pelayanan yang ramah atau pengalaman pelanggan yang baik dalam membeli es teler kami. Selanjutnya yaitu strategi implementation. Dalam strategi implementation ini ada dua, yaitu supply chain model dan penerapan teknologi informasi pada supply chain. Yang pertama yaitu supply chain model. Supply chain model ini dibagi menjadi dua, yaitu push to customer dan yang kedua itu pull from customer. Jadi yang pertama kita bahas yang pertama yaitu push to customer. Diawali dengan supplier. Supplier di sini itu adalah pemasok bahan baku. Kami memastikan atau memilih pemasok bahan baku yang berkualitas sesuai standar yang telah kami tentukan. Seperti pemasok buah-buahan yang segar. Yang kedua itu ada penjual es batu. Yang ketiga itu ada penjual cup dan juga plastik. Selanjutnya setelah supplier ada manufaktural atau produksi. Dalam proses produksi ini kami memastikan produksi dilakukan dengan tepat, mulai dari pemotongan buah, pencampuran dari semua kondimen buah tersebut sampai penyajian es teler dengan memastikan konsistenan rasa dari es teler tersebut. Selanjutnya yaitu ada distributor. Distributor ini adalah orang yang menyalurkan es teler kepada reseller atau yang memasukkan es teler pada warung-warung atau gerai-gerai lainnya. Kemudian distributor ini juga adalah orang yang memastikan bahwa es teler yang terdapat dalam reseller ini tidak mengalami kelebihan dan juga tidak mengalami kekurangan. Selanjutnya setelah custom distributor ini ada reseller. Reseller ini adalah orang yang akan menjual es teler yang sudah jadi kepada customer atau kepada orang yang mengonsumsi es teler tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada customer. Customer ini adalah orang yang akan membeli es teler dan menikmati es teler yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya yaitu ada pull from customer. Nah, pull from customer ini adalah kebalikan dari push to customer yang diawali dengan customer, reseller, kemudian distributor, distributor, manufaktural, sama manufaktural itu adalah pemasok. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi pada supply chain. Yang pertama yaitu kami memanfaatkan perangkat lunak untuk mencatat histori penjualan. Dengan begitu kami bisa memperkirakan tentang permintaan dari es teler yang kami jual. Yang kedua yaitu memanfaatkan perangkat lunak untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemasok atau supplier. Dengan begitu kami tetap mengetahui bagaimana ketersediaan dari bahan baku pembuatan es teler tersebut dan dapat mengkomunikasikan atau menegosiasikan sehingga kami mendapatkan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, kami menggunakan sistem informasi untuk mengoptimalkan produksi, meminimalisir terjadinya pemborosan, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi. Kedua yaitu digital marketing. Yang pertama dibagi menjadi SOSTEC framework, yang dimana ada analisis internal yang dibagi menjadi dua, yaitu strengths, di mana strength ini es teler kami buat itu memiliki perpaduan rasa manis, segar, dan gurih yang digemari banyak kalangan. Yang kedua, permintaan es teler selalu ada, terutama saat cuaca panas sehingga peluang sandi terbuka lebar. Yang ketiga, proses pembuatan es teler tergolong mudah dan tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga bisa dipelajari dengan cepat. Yang kedua yaitu weakness. Jadi di sini es teler kami merupakan hidangan yang mudah bersair dan basi sehingga harus disegera disajikan dan segera dikonsumsi. Yang kedua yaitu penjualan es teler kami biasanya lebih ramai saat cuaca panas dan sepi saat cuaca dingin atau hujan. Yang kedua yaitu analisis eksternal, di mana ini dibagi menjadi dua, yaitu opportunities dan threats. Jadi opportunities kami itu peluang untuk memperluas bisnis dengan cara menawarkan layanan pesan antar online, delivery online. Yang kedua yaitu peluang untuk menarik minat konsumen dengan menawarkan variasi menu es teler yang baru seperti menggunakan topping kekinian atau menambahkan rasa baru pada susu evaporasi. Yang kedua yaitu threats, munculan pada pesaing baru dengan harga
dengan strategi marketing yang lebih menarik dan dapat mengancam pasar usaha STLR. Yang kedua yaitu kenaikan harga bahan baku. Objektif di mana tujuan jangka pendek yaitu 1-3 tahun, meningkatkan penjualan, membuka cabang, meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua itu tujuan jangka panjang, yaitu menjadi STLR yang terkemuka, meningkatkan penjualan, membuka cabang, meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua itu strategi kami mempertahankan dan meningkatkan cita rasa khas STLR agar selalu digemari konsumen. Yang kedua itu menambahkan variasi rasa topping atau penyajian STLR yang menarik minat konsumen baru. Yang ketiga itu melakukan promosi STLR melalui berbagai media sosial. Strategi kami meningkatkan kualitas bahan baku dan meningkatkan pemasaran untuk mempertahankan pelanggan dan dapat menarik pelanggan baru. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional untuk menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu WO strategi, meningkatkan layanan take away sehingga dapat membantu konsumen menikmati STLR di rumah tanpa harus khawatir STLR-nya mencair. Yang ketiga yaitu melakukan promosi khusus di musim hujan untuk menarik minat pembeli di musim hujan. WT strategi kami melakukan riset pasar untuk mengetahui tren dan minat konsumen dan dapat melakukan promosi menu baru dengan gencar. Yang ketiga itu bekerja sama dengan platform pesan antar online. Taktik kami yaitu taktik dibagi menjadi dua, yaitu taktik pemasaran dan penjualan. Yang pertama itu mengembangkan rencana pemasaran yang mencakup online dan offline. Yang kedua itu memanfaatkan platform media sosial untuk terlibat dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Yang ketiga itu menawarkan diskon untuk mendorong bisnis yang berulang. Yang kedua itu taktik produk dan layanan. Bahan-bahan berkualitas tinggi untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Menawarkan berbagai opsi topping penyesuaian untuk memenuhi preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu tindakan. Tindakan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu tindakan pemasaran dan penjualan dan tindakan produk dan layanan. Yang pertama itu menerapkan pemasaran melalui media sosial, membuat diskon untuk menarik pelanggan. Untuk yang teknik tindakan produk dan layanan, jalin hubungan dengan pemasok yang handal sehingga mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua itu memenuhi preferensi pelanggan sesuai dengan pesanan mereka. Terakhir yaitu kontrol. Pengendalian pemasaran dan penjualan, mengidentifikasi media sosial mana yang menghasilkan prospek terbanyak, melacak jumlah pelanggan baru yang diperoleh. Yang kedua itu pengendalian produk dan layanan, menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pemasok untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas bahan-bahan. Kedua itu menganalisis umpan balik dan keterlibatan pelanggan dan penawaran baru. Yang ketiga yaitu Customer Relationship Management. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu Customer Extend, Customer Select, dan Customer Acquire, serta yang terakhir yaitu Customer Retain. Customer Extend ini mendorong umpan balik pelanggan melalui keterlibatan media sosial. Kami merekomendasikan untuk produk pelengkap seperti berbagai varian topping dan menawarkan diskon untuk mendorong penjualan lebih tinggi. Memastikan layanan pelanggan yang sangat baik sehingga penjualan offline dapat terpenuhi. Yang ketiga itu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan STLR dan menawarkan opsi pemesanan maupun pengiriman online untuk layanan pelanggan yang nyaman. Customer Select, konsumen dari anak 5 tahun hingga orang tua. Nilai seumur hidup pelanggan itu penting sehingga pelanggan setia yang sering membeli STLR lebih menilai. Yang ketiga itu menyesuaikan pesanan pemasaran dan promosi berdasarkan setiap tahap. Yang keempat itu memanfaatkan platform media sosial dan memanfaatkan platform pesan antar makanan online untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Yang C, Customer Acquire, memfokuskan upaya pemasaran untuk menjangkau segmen pelanggan yang tepat, memanfaatkan platform media sosial untuk promosi sehingga dapat menghemat biaya, memastikan pengalaman pemasaran online yang lancar dan pengiriman yang cepat, menjalankan promosi online bertarget di media sosial. Terakhir yaitu Customer Retain, memanfaatkan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan untuk menyimpan data dan preferensi pelanggan, menawarkan diskon online untuk pelanggan tetap, terus meningkatkan kualitas produk dan variasi topping sehingga menjaga minat pelanggan. Yang terakhir itu menanggapi sehingga segera pertanyaan dan keluhan pelanggan di media sosial.